Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sakinah dengan NIM 1815017166 dari kelas Biologi C. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit penjelasan dari praktikum yang sudah dilakukan, yaitu praktikum analisis vegetasi terestrial. Berikut merupakan tujuan dari praktikum analisis vegetasi terestrial dan juga pembuatan plot. Sebelum kita membuat plot 10x10, di sini kita menentukan dulu titik posisi awal kita. Nah, kita mengarahkan sebesar 180 derajat ke depan untuk nantinya diberi rafia atau batasan. Di sini sebelumnya sudah disiapkan tali rafia sepanjang 10 meter. Nah, tali rafia ini ditarik ke depan sesuai dengan derajatnya tadi. Nah, selanjutnya setelah kita tadi menggunakan ukuran 180 derajat, nah ditambahkan sebesar 90 derajat sehingga jumlahnya menjadi 270 derajat dan diarahkan ke depan kita. Setelah itu, dengan tali yang sudah dipasang sebesar 10 meter kita arahkan ke arah depan. Nah, jadi dalam plot 10x10 ini nanti kita akan membuat plot 1x1 sebanyak 5 plot. Nah, itu gunanya untuk analisis herbanya. Nah, di sini sudah disiapkan plot 1x1 dengan sistem belt transect sebanyak 5 plot. Nah, kali ini kita akan mengukur DBH sebuah pohon. Nah, sebelumnya kita menentukan garis X-nya dulu dari titik pusat kita tadi untuk mengambil plot. Nah, di sini kita ketahui bahwa pohon ini berada 163 dari sumbu kita awal tadi. Pengukuran DBH, kita melakukan pengukuran setinggi dada. Nah, pengukuran DBH ini dilakukan dengan cara mengukur keliling pohon, di mana kemudian nanti akan diketahui nilai diameter atau jari-jari pohon tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan luas lingkaran untuk mengetahui basal area pohon tersebut. Nah, dari pengukuran ini diketahui keliling pohon yaitu sebesar 70 cm. Berikut merupakan hasil data dan pembahasan atau analisis mengenai sampling yang dilakukan. Berdasarkan sampling yang telah dilakukan, terutama pada analisis herba di plot 1x1 dengan jumlah 5 plot. Nah, di situ diketahui bahwa terdapat 3 spesies yang ditemukan, yaitu kembang kertas atau Zinnia elegans, lalu ada Acalypha indica atau bunga anting-antingan, lalu ada pula ananas komosus atau nanas. Nah, berdasarkan data nanti akan dilampirkan. Nah, pada data tersebut diketahui bahwa spesies Acalypha indica memiliki nilai INP terbesar, yaitu sebesar 5
201,2%. Nah, sedangkan pada spesies Ananas comosus hanya memiliki INP sebesar 52,3% dan pada spesies Zinnia elegans memiliki INP sebesar 46,4%. Berdasarkan teori, diketahui bahwa apabila suatu spesies memiliki nilai INP paling tinggi, maka spesies tersebut merupakan suatu spesies yang mendominasi daerah tersebut. Maka berdasarkan data tersebut diketahui bahwa spesies Acalypha indica atau bunga anting-antingan merupakan spesies yang mendominasi di lahan tersebut. Nah, dari data tersebut juga diketahui bahwa pada plot pertama dan plot kelima tidak ditemukan spesies sama sekali. Nah, hal tersebut dikarenakan pada daerah tersebut digunakan sebagai alternatif jalan, terutama di daerah pekarangan rumah sering dilewati orang, sehingga memungkinkan pada plot-plot tersebut tidak ditemukan adanya spesies. Nah, selanjutnya yaitu data untuk strata pohon. Nah, berikut merupakan data strata pohon untuk diagram profil pohon. Nah, berdasarkan data tersebut diketahui bahwa terdapat 3 spesies yang ada pada plot 10x10 tersebut, yaitu antara lain Cocos nucifera atau kelapa, Citrus aurantifolia atau jeruk nipis, serta Dimorcarpus longan atau kelengkeng. Nah, pada data tersebut diketahui juga ada jumlah spesies, sumbu extensye, keliling pohon, DBH dan basalaria, tinggi pohon, tinggi cabang pertama, serta lebar kanopi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit saja, misal pada hal-hal yang penting saja. Nah, pada spesies Cocos nucifera tidak ada tinggi cabang pertama karena pada pohon kelapa tidak ditemukan percabangan. Nah, berdasarkan data tersebut kita juga dapat mengetahui nilai kerapatan, frekuensi, dan dominansi pada plot 10x10, di mana kerapatan dan frekuensi pada masing-masing spesies kebetulan nilainya sama. Hal tersebut dikarenakan pada masing-masing spesies kebetulan memiliki jumlah yang sama, yaitu hanya 1. Sedangkan frekuensinya sama, yaitu 1/1. Hal tersebut dikarenakan dalam percobaan ini yang digunakan hanya satu plot saja, satu plot 10x10. Nah, sedangkan untuk dominansinya, ketiga spesies memiliki dominansi yang berbeda karena basal areanya berbeda. Nah, untuk basal area sendiri diketahui melalui rumus PR kuadrat, di mana sebelumnya kita sudah mencari jari-jarinya menggunakan perhitungan keliling pada pengukuran DBH yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, berikut merupakan gambaran plot 10x10 dan 1x1 meter yang digunakan dalam sampling analisis vegetasi terestrial di daerah Sawah Sumbaragung Jetis Bantul. Nah, penggambaran plot ini didasarkan pada data strata pohon yang telah diketahui sebelumnya, diantaranya yaitu ada data nama spesies, jumlah spesies, serta sumbu X dan Y. Nah, berhubung dalam sampling yang dilakukan kita tidak memiliki alat seperti hagometer atau kompas Punto, nah kita dapat melakukan penggantian. Misalnya ketika seharusnya kita menggunakan kompas penunjang untuk penentuan plot, nah kita bisa menggantinya dengan kompas biasa atau kompas bitik seperti ini. Nah, kemudian untuk pengukuran tinggi pohon, nah kita bisa menggunakan perkiraan. Misalnya kita berdiri di samping pohon tersebut, kemudian kita foto. Nah, kita bandingkan antara tinggi badan kita dengan pohon tersebut memiliki perbandingan berapa. Nah, nanti kita bisa memperkirakan tinggi pohon tersebut. Begitu pula dengan luas kanopinya. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai
sampling yang saya lakukan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.